Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency yang saat ini sedang mengalami penurunan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di CoinMarketCap dan ternyata melihat dari market cap global saat ini sedang mengalami penurunan ya. Kemarin itu sempat menyentuh ke 1,2 triliun US dollar dan sekarang hanya di 1,184 triliun US dollar. Namun dalam sebuah volume trading selama 24 jam terakhir ternyata di kisaran 40,8 miliar US dollar dan di sini tercatat juga ya mengenai penurunan market cap industri cryptocurrency secara global memang benar-benar sedang mengalami penurunan sekitar 1,73%. Dan dengan adanya sebuah penurunan dari market cap global ini pun menyebabkan juga gitu ya dengan kondisi market cryptocurrency saat ini memang sedang mengalami penurunan juga. Di sini untuk koin raja cryptocurrency yaitu Bitcoin mengalami penurunan hampir 2%. Dan di sini pun ada Ethereum, dia mengalami penurunan 1,37%, ada juga BNB, ada XRP ya, ada Cardano, Dogecoin dan dengan beberapa altcoin pun ini lebih cenderung mengalami penurunan. Oke, walaupun ternyata dengan kondisi market sekarang sedang merah merona dan sedang terjadi penurunan ya, mungkin dengan adanya sebuah informasi-informasi negatif yang sekarang sedang menimpa terhadap market cryptocurrency dan salah satunya mengenai exchange terbesar dunia yaitu Binance. Jadi memang sedang banyak banget nih ya beberapa regulator lah intinya sedang menyerang terhadap CEO Binance yaitu Changpeng Zhao dan juga bursanya tersebut yaitu Binance. Namun ternyata dengan kondisi dan juga keadaan sedang semeraut gitu ya. Tapi ternyata di sini nampaknya nih ya ada salah satu media yang telah memberitakan investor itu sama sekali tidak ketakutan. Ya mungkin dengan koreksi seperti ini ya ini menurut gua salah satu koreksi yang wajar. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama ternyata di sini diupdate oleh media cryptoslate.com. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti ini, menurut gua beberapa investor sekarang mulai cerdas gitu ya. Jadi cerdas dalam artian ya dengan kondisi market cryptocurrency sedang tidak baik-baik saja, sementara beberapa investor masih memiliki keyakinan gitu ya dengan beberapa altcoin yang mungkin menurut beberapa sebagian investor tersebut itu memiliki fundamental yang cukup kuat. Salah satunya adalah Bitcoin, mungkin 10 cryptocurrency teratas gitu ya. Karena dengan 10 cryptocurrency teratas gua rasa itu untuk dari segi fundamental tidak bisa diragukan lagi. Walaupun memang sebelumnya ada koin Terra Luna pernah mengalami kehancuran karena koin Terra Luna masuk ke dalam bagian top 10 cryptocurrency ya. Tetapi memang itu beda cerita untuk kasus dari koin Terra Luna sehingga mengalami kehancuran. Dan di sini adanya sebuah informasi ya. Jadi masalah peraturan Binance tampaknya tidak menakuti investor cryptocurrency. Nah, jadi memang Binance sampai dengan saat ini masih tetap diselidiki oleh regulator tersebut ya. Karena terindikasi katanya ada sebuah manipulasi atau apapun itu ya yang sedang diselidiki mengenai kejadian-kejadian di dalam bursanya. Namun sebelumnya pernah gua update juga, pernah gua bahas, tidak mungkin ya sekelas Changpeng Zhao telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ya mungkin dari beberapa investor juga sangat yakin bahwa tidak mungkin lah untuk sekelas Changpeng Zhao melakukan hal-hal atau blunder seperti itu ya demi kepentingan pribadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena yang kita tahu Changpeng Zhao itu orang yang bijaksana ya. Bahkan dia selalu melindungi terhadap investor ataupun user yang telah menggunakan bursa Binance. Dan bahkan di sini untuk gugatan CFTC ya terhadap Binance dan juga CZ tidak menimbulkan kekhawatiran luas tentang posisi bursa karena penurunan besar-besaran dalam kepemilikan stablecoin sejalan dengan peralihan pasar yang lebih luas ke Bitcoin. Nah, jadi memang dalam sebuah isu seperti ini ya ini menyebabkan juga dengan beberapa investor agak sedikit ketakutan awalnya karena adanya sebuah withdrawal dengan skala besar dari bursa Binance ya, intinya dana dari bursa Binance itu mengalir keluar dengan jumlah miliaran US dollar. Namun ternyata ya dengan ada sebuah informasi seperti ini, jadi sekarang rasa kepercayaan dari investor tersebut itu mulai balik kembali. Ya mungkin sekarang mulai diriset gitu ya. Kira-kira isunya itu dari mana sih? Bisa juga ini adalah salah satu peralihan isu dari sektor perbankan yang mengalami kehancuran. Jadi dialihkan gitu, diobrak-abrik kemana-mana ya. Karena informasi sementara sampai dengan saat ini ya masih di dalam sektor perbankan sih yang menurut gua agak sedikit rancu. Namun mungkin aja bisa dijadikan sebagai peralihan isu gitu ya. Jadi sekarang lompatnya kemana-mana ya. Salah satunya mengenai industri cryptocurrency yang sekarang sedang diselidiki yaitu bursa Binance. Dan selain itu di sini pun kita bisa melihat gitu ya. Jadi ketakutan tentang penurunan pasar yang lebih luas sebagian besar tidak berdasar.
dan Bitcoin memecahkan 28.000 US dollar sehari setelah pengajuan dan bahkan mendapatkan kembali kerugiannya dari hari sebelumnya dan menciptakan dukungan yang kuat. Karena namun meningkatnya arus keluar dari Binance membuat kekhawatiran para analis karena banyak yang melihatnya sebagai tanda pertukaran kehilangan pijakannya. Oke, jadi memang setelah adanya sebuah laporan seperti ini gitu ya, di sini kita juga bisa melihat pada tanggal 27 Maret nih adanya sebuah gugatan terhadap CFTC terhadap juga bursa Binance, itu menyebabkan kondisi market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin sempat turun ke kisaran 26.500. Namun ternyata sehari setelah adanya sebuah laporan seperti demikian, yang mungkin dengan beberapa investor mulai agak sedikit kembali lagi gitu ya dari trustnya tersebut atau tingkat kepercayaan terhadap bursa Binance, dan ternyata Bitcoin pun kembali terrecovery dan bahkan langsung boom ke harga 28.000 US dollar. Dan selain itu juga ya, di sini adanya sebuah penyebab jadi kenapa beberapa investor agak sedikit mengalami kekhawatiran sebelumnya adanya sebuah meningkatnya arus keluar ataupun cash flow ya dari Binance tersebut yang telah membuat khawatir nih dari para analis karena banyak yang melihatnya. Ya, karena yang kita tahu ya bursa Binance setelah adanya sebuah penyelidikan seperti ini dari CFTC tersebut, itu dana arus keluar dari Binance memang cukup banyak sekali dan juga tinggi gitu ya. Jadi beberapa investor agak sedikit mengamankan dananya terlebih dahulu. Dan selain itu pun di sini ya pada tanggal 4 April kemarin, Cheng Peng Zhao ternyata telah memberikan suatu opini ini atau mungkin sedikit gagasan gitu ya. Nah, jadi di sini mereka pertama kali menulis berita tentang potensi rumor dan kemudian mereka juga menulis berita tentang rumor yang salah dan orang memilih untuk kehilangan kredibilitas atas beberapa klik. Nah, jadi dengan seperti ini ya mungkin Cheng Peng Zhao melihat gitu. Dengan adanya sebuah isu gitu yang sedang berkeliaran saat ini dan juga menggulung terhadap industri cryptocurrency, apalagi terhadap bursa Binance dan juga dirinya gitu ya, yang sedang diselidiki oleh CFTC tersebut. Dan ternyata dengan adanya beberapa berita-berita negatif gitu, itu yang menghasilkan dan juga menyebabkan beberapa investor melakukan cut loss. Dan mungkin Cheng Peng Zhao juga melihat ya beberapa investor itu telah menarik dananya keluar, terutama dari bursa Binance itu sendiri. Dan ternyata di sini ya, jadi jangan sampai, intinya kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh Cheng Peng Zhao dalam sebuah postingan yang ini ataupun cuitan yang ini ya, jadi jangan sampai kalian menelan berita itu mentah-mentah tanpa kalian simak, tanpa kalian menggunakan logika gitu, dipikirkan baik-baik, dipertimbangkan baik-baik. Karena dengan adanya sebuah informasi seperti ini gitu, apalagi dengan berita dan juga tentang rumor yang salah, itu akan menyebabkan beberapa investor panik dan mau tidak mau harus melakukan cut loss demi mengamankan asetnya. Ya, jadi karena menurut gue sendiri, untuk kondisi market cryptocurrency itu tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Contohnya dengan adanya sebuah berita tadi yang telah diupdate oleh CryptoSlab tersebut ya, Bitcoin sempat menyentuh ke kisaran 26.500 ya, dari harga 28.000-an mungkin saat itu ya. Namun ternyata sehari setelah terjadi penurunan tersebut, Bitcoin langsung boom kembali atau back to harga 28.000 US dollar. Itu hanya dalam kurun waktu 1 hari saja. Dan selain itu ternyata di sini ada good news juga, ini menarik banget gitu ya, dari media news.bitcoin.com. Ternyata di sini MicroStrategy telah zero kembali untuk Bitcoin. Wow, ini keren sekali. Mungkin ini salah satu faktor juga gitu ya, pemicu dari kenaikan Bitcoin kemarin-kemarin. Dan ternyata di sini mengenai kepemilikan Bitcoin, MicroStrategy mencapai 140.000 Bitcoin setelah memperoleh 1045 keping Bitcoin lebih banyak Bitcoin. Oke, jadi sekarang jumlah kepemilikan dari MicroStrategy tersebut ataupun Michael Saylor sudah menyetarai atau mungkin sudah seimbang gitu ya dengan yang dimiliki oleh exchange Mt. Gox, yang kemungkinan itu katanya bakalan didistribusikan kepada para usernya yang sebelumnya itu merasa dirugikan. Namun sampai dengan saat ini rumor tersebut masih tetap mengambang. Kita juga nggak tahu kejelasannya seperti apa ya, padahal rumornya itu sudah terjadi dari tahun 2022. Bulan sekian bakalan didistribusikan untuk exchange Mt. Gox dan juga user-usernya yang telah mengalami kerugian. Namun ternyata sampai dengan sekarang isu tersebut belum jelas. Dan ternyata di sini ya, dengan adanya sebuah informasi-informasi yang beredar, MicroStrategy sendiri tidak peduli dengan apapun isunya, baik negatif apalagi positif. Dengan kondisi negatif saja informasi tersebut ya, di sini MicroStrategy telah tambah muatan sekitar 1045 keping Bitcoin ya. Kita tidak bisa membayangkan gitu. Sekali serok itu ribuan Bitcoin. Untuk gua pribadi saja ya, pengen serok 1 keping Bitcoin aja itu sangat kelelahan sekali dan bahkan belum mampu ya. Gue jujur aja, gue belum mampu untuk membeli 1 keping Bitcoin. Apalagi dengan jumlah ribuan ya. Ya, kita nggak perlu muluk-muluk ya. Untuk 5-10 keping Bitcoin aja kita ngap-ngapan. Tapi untuk MicroStrategy ternyata ya, dia tetap yakin bahwa Bitcoin di masa depan itu bakal memiliki values yang cukup tinggi ya. Dan di sini pun dengan sebuah informasi seperti ini, jadi 9 hari setelah perusahaan publik MicroStrategy yang telah membeli sekitar 6.455 Bitcoin, CEO perusahaan yaitu Michael Saylor yang telah mengumumkan pembelian 1045 Bitcoin tambahan. Dan perusahaan intelijen bisnis BI
sekarang memiliki total 140.000 keping Bitcoin senilai 3,97 miliar US dollar. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Jadi ternyata MicroStrategy tersebut ya sebelumnya itu telah buy sekitar 6.455 keping Bitcoin. Jadi memang jedanya tidak terlalu jauh. Sekitar 10 harian mungkin ya, lalu dia malah tambah muatan kembali sekitar 1045 keping Bitcoin. Mungkin bisa juga untuk menggenapkan demi kepemilikannya tersebut bisa mencapai ke 140.000 keping Bitcoin. Dengan total value saat ini ya kemungkinan ya 3,97 miliar US dollar. Karena untuk harga dari Bitcoin sekarang sedang mengalami penurunan. Tetapi ini akan berubah untuk values-nya ya ketika memang harga Bitcoin bisa mengalami pemulihan atau mungkin bisa lebih tinggi dari harga yang saat ini. Dan di sini pun untuk MicroStrategy sendiri telah membeli batch Bitcoin lainnya dan MicroStrategy telah memulai untuk mengakuisisi Bitcoin lagi setelah membeli 6.455 keping Bitcoin seharga 150 juta US dollar pada tanggal 27 Maret kemarin. Dan ternyata pada tanggal 5 April, 9 hari setelah pembelian sekitar 6 ribuan Bitcoin tersebut, CEO perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi atau telah buyback ya sekitar 1045 keping Bitcoin tambahan, dan sehingga total kepemilikan dari perusahaan menjadi 140.000 keping Bitcoin sampai dengan saat ini. Dan bahkan dalam sebuah perusahaan MicroStrategy tersebut ya sampai dengan sekarang perusahaan publik sekarang memiliki stok Bitcoin terbesar dari perusahaan manapun di seluruh dunia dan bahkan mewakili sekitar 0,667% dari batas pasokan 21 juta Bitcoin. Ini cukup luar biasa sekali ya ternyata sampai dengan saat ini nih. Perusahaan MicroStrategy pemegang Bitcoin terbanyak di seluruh perusahaan dunia. Ya mungkin dengan beberapa orang-orang yang mungkin ada gitu ya, ada yang lebih banyak memiliki dari kepemilikan Bitcoin. Tetapi sekelas perusahaan ataupun company, big company, perusahaan MicroStrategy lah yang memegang Bitcoin yang paling banyak di dunia sampai dengan saat ini. Dan bahkan mewakili sekitar 0,66% dari batas pasokan 21 juta keping Bitcoin. Wow, ini sangat amazing sekali nih ya untuk informasinya. Dan bahkan MicroStrategy telah memperoleh 1045 keping Bitcoin tambahan seharga 29,3 juta US dollar dengan harga rata-rata di 28.016 US dollar per Bitcoin. Kalian bayangkan ya, dengan Bitcoin harga 28.000, Michael Saylor masih berani untuk membeli di harga saat itu ya. Apalagi di harga mungkin di bawah 28.000 ya, tidak menutup kemungkinan untuk Michael Saylor ataupun mungkin perusahaannya yaitu MicroStrategy bakalan membeli kembali ya di harga 28.000 aja, di mana ini adalah salah satu area atau harga untuk Bitcoin sangat-sangat krusial karena di sini ya sedang uji nyali gitu ya untuk harga Bitcoin. Ketika melampaui di 28.000 itu langsung ada bantingan gitu ya. Ketika turun itu ada sebuah pembelian. Ya masih di zona-zona 28.000, namun ternyata Michael Saylor tidak berpikir panjang ya. Dia langsung membeli karena mungkin dia tidak peduli juga untuk harga saat ini. Karena Michael Saylor sendiri memiliki suatu keyakinan terhadap Bitcoin, bahwa Bitcoin di masa depan itu harganya bisa lebih gila lagi, bisa lebih mahal dari harga saat ini di kisaran 28.000 US dollar per keping Bitcoin. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean kita kali ini. Walaupun kondisi market ternyata sedang merah merona atau terjadi koreksi, ternyata untuk pembahasan kita kali ini informasinya cukup positif gitu ya. Bukan berarti di sini gue mempromokan untuk kalian bisa share, tidak ya. Tetapi itu balik lagi kepada diri kalian masing-masing. Intinya, buat kalian ketika memang ingin berinvestasi harap dipertimbangkan baik-baik sebelum kalian mengambil suatu keputusan. Oke, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.